Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11. Mohon maaf agak terlambat nih, sangat terlambat ya saya membuat video tutorial ini sehingga bisa dipublikasikan ya. Mata pelajaran ini berkaitan dengan aplikasi sederhana pengendali dengan komputer ya, dengan microcontroller ya. Dan fokusnya ada di memprogram microcontroller untuk pengendalian kecepatan motor ya. Ini saya singkat sebetulnya tapi nggak apa-apa lah, saya tambahin ya. Oke ya, bagian satunya ya. Jadi kamu di sini belajar bagaimana memprogram microcontroller untuk mengendalikan kecepatan motor DC ya. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 10, kamu sudah melakukan praktik ya, bagaimana microcontroller digunakan untuk pengendalian arah putar motor. Jadi kanan kiri, kalau kecepatannya tidak dikendalikan ya waktu itu ya, hanya sampai di putar kanan putar kiri. Nah, pertemuan 11 ini kita akan belajar bagaimana memprogram microcontroller ya untuk mengendalikan kecepatan motor. Jadi kita bisa membuat motor pelan atau kencang ya, motor itu berputarnya ya, sehingga microcontroller itu dapat mengendalikan arah putaran motor DC dan juga dapat mengatur kecepatan motor DC tersebut ya. Kecepatan motor DC yang dilakukan oleh microcontroller itu adalah dengan menggunakan prinsip PWM ya, Full Width Modulation ya. Jadi PWM itu sendiri nanti dibahas sebetulnya ya di dalam pelajaran penerapan elektronika. Jadi kita tidak membahasnya secara detail ya, cukup bahas pemahaman dasarnya aja. Kenapa? Karena penting ya kamu memahami PWM ini supaya kamu bisa paling enggak secara sederhananya ya, memahami PWM secara sederhananya supaya kamu bisa memprogram ya. Gimana mungkin kita bisa memprogram kalau kita tidak memahami masalah atau yang berkaitan dengan apa yang kita program ya, sangat penting ya. Jadi tidak bisa lepas ya, ketika kita ingin memprogram kita tetap berkaitan dengan hal ini ya, kita tidak lepas ketika kamu ingin memprogram kecepatan motor dengan sistem PWM ya, kamu harus memahami PWM itu sendiri ya. Kita akan membahas secara sederhana tentang PWM ya, walaupun karena nanti PWM itu kan diajarkan secara khusus ya di mata pelajaran PRE ya. Baik ya. Jadi kalau ada motor ya di sini ya. Nah, biasanya motor ini kan kita hubungkan ke baterai atau ke sumber daya ya, seperti ini ya. Ini secara terus-menerus ya. Jadi ini akan berputar dengan kencang kecepatan penuh berarti ya. Oh, seperti ini ya. Nah, di dalam PWM tidak seperti itu, dia akan seperti ini. Nah, jadi diberikan seperti kayak pulsa ya. Jadi dia putus nyambung ya. Nah, nyambung begitu ya kira-kira ya, sehingga nanti kecepatan di sini akan ditentukan oleh berapa lama dia nyambung dan berapa lama dia putus. Semakin lama dia nyambung seperti ini, putusnya sebentar, maka kecepatannya akan menjadi cepat ya. Tapi kalau misalkan dia lebih lama putusnya lebih lama daripada nyambung seperti ini, maka dia akan menjadi lebih lambat. Secara prinsipnya seperti itu ya. Cara prinsip mudahnya ya, seperti itulah PWM. Jadi PWM itu Pulse Width Modulation ya. Jadi kalau misalnya ini lagi high seperti ini, berarti dia posisinya sedang nyambung ya. Tapi kalau lagi low seperti ini, berarti dia posisinya sedang putus ya, seolah-olah seperti itu ya. Nah, ini saya gantikan dengan ini supaya lebih tergambarkan, sehingga di sini akan ada ya masa di mana putus dan masa di mana menyambung. Dengan demikian, maka kalau banyak yang nyambungnya ini lebih lama ya, tentu ini akan berputar dengan kecepatan penuh, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi sekarang ini posisinya kira-kira ini dari sini ke sini ya. Kan ini kan siklusnya dari sini kemari, dari sini ke sini satu gelombang ya. Jadi ini ya. Jadi dari sini kemari ya, pada saat low-nya itu sekitar 25% dan pada saat high-nya itu 75%, maka ini berarti kecepatan dari motor ini akan mencapai 75
ya dari kecepatan penuhnya. Gitu kira-kira seperti itu ya. Secara singkatnya, jadi kecepatan dia itu kita itu dengan presentasi lah, seolah-olah ya, presentasi dari sini ke sini dan dari sini ke sini, terus presentasinya mana yang high-nya berapa? Oh, high-nya itu 75, berarti dia kecepatannya sekitar 75% dari kecepatan penuhnya ya. Tentunya terlihat dari tegangan dan juga lihat dari kemampuan motor ini berapa kecepatannya ya. Nah, seperti itu ya. Ini ya. Nah, ini sudah diterangkan di sini ya. Nah, berarti motornya akan gak stabil dong gitu ya, karena dia akan putus nyambung sehingga motornya bisa ya, kalau bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya, bahasa gaulnya, endut-endutan. Nah, gitu ya motornya ya. Nah, jadi tidak juga ya, tidak juga endut-endutan dia. Kenapa? Kalau kita putus nyambungnya seperti ini ya, pelan begini ya, mungkin akan putus, terasa dia akan endut-endutan. Ini enggak, ini kecepatannya sangat tinggi ya, jadi cepat sekali gitu. Jadi nah, kira-kira begitu ya, cepat sekali lah ya, sehingga tidak akan terasa ya, endut-endutan itu nggak terasa. Jadi siklus dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu sangat dengan kondisi yang kecepatan yang besar ya, gitu. Tetap akan ada masa jeda berhentinya, tapi dia siklus dari sini, terus ini kan satu siklus, diperhatikan satu siklus dari sini ke sini, satu siklus dari sini ke sini ya. Nah, itu antara satu siklus dengan siklus lainnya itu dengan kecepatan yang tinggi, tapi ada prosentasi, ada di mana dia saat di mana diberikan tegangan dan enggak ya, sehingga akan mengakibatkan efek ya, efek motornya akan melambat ya, gitu ya. Jadi tidak endut-endutan nanti ya, karena prosesnya itu dengan kecepatan tinggi ya. Oke ya, jadi membuat putaran, tapi jika pulsanya diberikan secara cepat, maka efek putaran tidak stabil akan hilang dan dirasakan adalah kurangnya putaran motor. Jadi itu saja nanti. Jadi efek endut-endutannya itu nggak ada ya. Nah, itu sebagian singkat ya tentang PWM push. Sehingga kita bisa ambil ya bahwa PWM ini adalah pengaturan ya kecepatan motor ya dengan, ini saya kecilin aja ya. Nah, biar dengan cara memberikan pulsa-pulsa ya, lebar pulsa ini ya, inilah yang dimaksud dengan pengaturan kecepatannya. Jadi dengan mengatur lebar pulsa dari sini ke sini, kita bisa mengatur kecepatan motor. Lebar pulsa, di mana pulsa itu high dan di mana pulsa itu low ya. Nah, proporsinya itulah kita mengatur kecepatan motor ya. Dan PWM ini tidak hanya digunakan untuk motor ya, jadi nanti akan banyak sekali digunakannya, diantaranya bisa digunakan dengan untuk servo, untuk motor sendiri, untuk lampu, kecerahan lampu ya, terang gelap lampu atau dimmer dan lain sebagainya ya. Itu ya kira-kira ya ininya, penggunaannya. Nah, sekarang berkaitan dengan kita sudah memahami ya, kita anggap kita sudah memahami, oh seperti itu ya. Jadi kita harus membuat pulsa ya, pulsa untuk mengatur, puls untuk mengatur kecepatan motor ya, dengan kecepatan yang cukup tinggi tentunya ya. Nah, berkaitan dengan ini kita tetap ya menggunakan 8535 untuk pengaturan PWM ini ya. Dan kebetulan 8535 itu telah dilengkapi dengan PWM ya. Ada 4 ya, ada 4 output PWM yang bisa kita gunakan. Berarti dalam satu mikrokontroller ini ada 4 ya, ada 4 output yang bisa digunakan. Mana saja itu? Ini ya, yang PB3 ini adalah output timber 0 ya. Jadi ini bisa kita jadikan PWM. Terus ini juga PD4, ini juga output timber 1 ya, yang B-nya. Dan PD5 ini output timber 1A ya. Output timber 1A nih yang PD5, dan PD4-nya output timber 1B ya. Gitu ya. Dan ini juga ada 1 ini output timer 2 ya. Ini OC ini output counter 0 ya. Ini output counter 1B output 0. Nah, karena apa? Karena ini ada 2 nih. Karena di sini nanti bis ini kan semuanya 8 bit, ini 8 bit, tapi kalau ini bisa mencapai 10 bit ya, atau 12 bit mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Saya agak lupa ini berapa bit maksimalnya. Kalau nggak salah sih ini 10 bit ya kalau nggak salah ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu outputnya.
Nah, yang nanti dipraktekkan ini yang kita gunakan adalah ini ya. Oh ya, output compare ya, sorry, output compare dari 1A ini OC ya. Output compare. Namanya bukan output counter ya, output compare ya. Dari 1A ini yang kita pakai ya. Yang dalam praktek ini ya. Jadi kita bisa pakai banyak ini dan semuanya memiliki aksesnya beda-beda, akses addressingnya ya. Nah, tapi sekarang kita akan fokus di sini. Namun kalau kamu sudah ngerti ini ya harusnya yang lain juga sama ya, hampir sama. Kamu tinggal lihat datasheetnya aja ya. Oke ya, kira-kira itu ya. Jadi pertama berkaitan dengan PWM yang kita pakai ya, kamu sudah memahami PWM. Yang kedua adalah kamu memahami mana output ya atau fitur PWM yang ada di 8535, yaitu ada 4 ya. Timer 0, timer 1A, 1B, dan juga output dari timer 2 ya. Jadi kita menggunakan fungsi, di dalam sini ada fungsi timer. Fungsi timer itulah yang nanti menghasilkan gelombang ini ya, gelombang pulse ini ya. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini ya, digunakan oleh timer 1 dengan output COC1A ya. Karena PWM 8535 memiliki pengaturan dalam berbagai mode, jadi dia modenya banyak ya, mode A, B, banyaklah modenya ya. Nah kita akan hanya memilih satu mode. Jadi kamu nanti kalau misalnya di dalam literatur lain, kok beda sih ini bahasa programnya, ya mungkin dia berbeda mode ya. Jadi banyak pengaturan modenya banyak ya. Ini salah satu saja ya. Tapi kamu tetap ya akan dikasih tahu ya mode-mode lain seperti apa. Hanya dalam prakteknya kita hanya menggunakan satu mode. Jadi ada 3 mode sebetulnya ya, ada Fast PWM, ada Phase Correct PWM, dan ada Phase and Frequency Correct PWM ya. Nah, kita bahas hanya Fast PWM aja ya di sini ya. Ini fokusnya di sini ya. Tapi kita perlu tahu juga ya yang lainnya ya gitu ya. Oke, sekarang untuk Fast PWM ya, di mana clock itu ya, clock yang dihasilkan nanti kalau modenya mode Fast PWM, clocknya itu dia akan dari low akan high tiba-tiba low. Terus high lagi tiba-tiba low, lagi tiba-tiba low, seperti itu ya. Jadi ini akan menghasilkan pulsa seperti ini ya di dalam microcontrollernya. Nah kemudian posisi outputnya akan ada cut ya di alamat OCRO ya. Kita nggak usah alamat dulu ya, yang penting ini dulu ya. Kalau misalkan pas PWM itu seperti ini, clocknya seperti ini, pengambilannya itu di sini ya. Jadi ada pada saat 0FF dia langsung turun ya, turun. Nah, di sini adalah posisi cuttingnya jarak dari OCR1A harusnya ya, ini OCR1A ini timer 0 nih, tapi kita kan pakai timer 1 ya, OCR1A ya, gitu ya. Nah kalau misalkan pas korek PWM seperti ini, jadi timernya bekerja seperti ini ya. Nah kemudian posisi pulsanya itu adalah pemotongan ya, pemotongan posisi di CRO ini. Jadi tadi ada namanya di sini disebutnya compare ya. Jadi di sini posisi pemotongan komparasinya ini juga sama si compare juga ya tadi ya. Comparekan dengan OCR 0 ya di sini. Tapi kalau kita nanti OCR 1A ya. Ada nanti di pembahasan lagi di bawah ya. Ini hanya gambaran ya, membedakan antara phase correct PWM seperti dan pas PWM ya. Seperti ini ya, ininya. Ambilannya ya. Nah, pada saat turun, nah pada saat naik dipotong masuk sini, pada saat turun dipotong lagi seperti ini. Lebih sederhana yang ini ya. Kita ya ambil yang sederhana nanti ya. Oke ya. Jadi itu kamu ada 2 ya. Ada 2 ada 2 mode yang bisa kita ambil ya. Baik, sekarang kita masuk ke modenya mana nih? Oh, nah di sini ya, saya kesini dulu ya. Nah, pengalamatannya ini ya nanti ya, pengalamatan yang diambil ya. Kita lanjutkan ke bagian 2 ya videonya ya, karena ini hanya baru perkenalan. Nanti Bapak sambung di bagian 2 ya. Assalamualaikum. Artinya kamu tetap harus lihat di bagian 2 ya. Ini baru bagian 1 videonya ya. Karena satu video kita batasi hanya sampai 15 menit saja, ini sudah hampir 14 menit ya. Assalamualaikum, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.